Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Tamim Salsabila NIM 253 akan menjelaskan mengenai bab selanjutnya, yaitu bukti audit. Pada bab ini, saya akan menjelaskan mengenai bukti audit. Setelah auditor mengidentifikasi faktor risiko utama untuk klien mereka akan merencanakan audit untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk memastikan hal tersebut relevan dan pengungkapan catatan terkait dilaporkan secara akurat. Yang pertama, ada pernyataan atau asersi. Auditor menggunakan asersi untuk transaksi, saldo akun, penyajian dan pengungkapan menilai resiko salah saji material dan saat merancang prosedur auditnya. Saat menyiapkan laporan keuangan, manajemen membuat asersi tentang setiap akun dan pengungkapan terkait dalam catatan. Sebagai contoh, ketika dalam melaporkan persediaan, manajemen harus memastikan bahwa item yang diungkapkan ada, dimiliki oleh entitas, mewakili daftar lengkap persediaan yang dimiliki, dan dinilai dengan tepat. Saat menguji kelengkapan, auditor mencari transaksi atau peristiwa dan memastikannya telah direkam. Penegasan ini sangat penting ketika auditor yakin ada risiko dari pernyataan yang merendahkan dan beberapa transaksi atau peristiwa yang seharusnya dicatat belum ada tercatat. Misalnya biaya yang timbul tetapi tidak dicatat untuk mengecilkan biaya dan melebih-lebihkan laba. Asersi ini penting jika auditor yakin ada risiko kelebihan atau kekurangan yang sedang dievaluasi. Sebagai contoh, auditor memeriksa bahwa persediaan telah dicatat dengan tepat. Kemudian auditor menguji kecukupan penyisihan dan auditor memeriksa bahwa transaksi dialokasikan ke akun yang benar saat mengaudit. Selanjutnya ada jenis bukti audit. Bukti audit sendiri adalah informasi yang digunakan auditor ketika sampai pada pendapatnya tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan tentang klien mereka. Jenis bukti audit ada 8. Yang pertama ada bukti audit yang cukup dan tepat, konfirmasi eksternal, bukti dokumenter, representasi, bukti verbal, bukti komputasi, bukti fisik, dan bukti elektronik. Bukti audit yang cukup dan tepat merupakan konsep inti dalam audit. Kecukupan berkaitan dengan kuantitas dan kesesuaian atau ketepatan berkaitan dengan kualitas bukti audit yang dikumpulkan. Konsep ini saling terkait karena kualitas bukti yang dikumpulkan akan mempengaruhi kuantitas yang dibutuhkan. Kesesuaian bukti audit dipengaruhi oleh sumbernya, atau bukti yang dihasilkan secara eksternal dianggap lebih andal daripada bukti yang dihasilkan oleh klien dan oleh asersi yang beresiko. Selanjutnya yaitu konfirmasi eksternal. Menurut Asal 505, mereka memberikan panduan atau informasi mengenai penggunaan konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal sendiri dikirim langsung oleh auditor kepada pihak ketiga yang diminta untuk menanggapi auditor atas hal-hal yang tercantum dalam surat konfirmasi. Konfirmasi eksternal dapat dikirim ke bank klien, pengacara, pemberi pinjaman dan debitur, dan pihak ketiga yang menyimpan inventaris klien. Ada 2 jenis konfirmasi eksternal. Yang pertama, ada konfirmasi positif. Konfirmasi positif ini meminta penerima untuk membalas dalam segala situasi. Kemudian ada konfirmasi negatif yang bertanya pada penerima untuk membalas hanya jika mereka tidak setuju dengan informasi yang diberikan. Jika penerima tidak menanggapi konfirmasi negatif, maka diasumsikan bahwa mereka setuju dengan informasi yang diberikan. Konfirmasi negatif sendiri dapat digunakan ketika auditor telah melakukan pengujian rinci mengenai keberadaan dengan menggunakan prosedur alternatif seperti melihat dokumen pengiriman yang telah ditandatangani.
Selanjutnya ada bukti dokumenter. Bukti dokumenter sendiri meliputi faktur, laporan pemasok, laporan bank, risalah rapat, korespondensi, dan perjanjian hukum. Ini mungkin dihasilkan secara internal atau eksternal. Dokumen yang dibuat secara internal dibuat oleh klien. Ada beberapa cara bukti dokumenter dapat digunakan selama audit. Auditor dapat mencocokkan detail yang dicatat dalam catatan akuntansi klien dengan dokumen pendukung dari eksternal untuk memverifikasi jumlah direkam. Misalnya, detail harga yang dibayarkan untuk inventaris dapat dijaminkan ke pemasok faktur untuk memverifikasi jumlah yang dicatat. Ini memberikan bukti tentang keakuratan harga pembelian. Selanjutnya ada representasi. Menurut ASA 502, bukti audit mengenai pertimbangan khusus untuk litigasi dan klaim yang memerlukan auditor untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat mengenai masalah hukum yang melibatkan klien mereka. Representasi tertulis mensyaratkan bahwa auditor berusaha untuk mendapatkan representasi tertulis dari manajemen klien mereka. Surat representasi manajemen biasanya mencangkup pengakuan bahwa manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya ada bukti verbal. Bukti verbal digunakan saat memperoleh pemahaman tentang klien dan sistem pengendalian internalnya. Bukti verbal didokumentasikan dalam kertas kerja sehingga semua diskusi dengan klien disimpan sebagai catatan. Selanjutnya ada bukti komputasi. Bukti komputasi dikumpulkan ketika auditor memeriksa keakuratan matematis dari angka-angka yang muncul dalam laporan keuangan. Ini melibatkan perhitungan recomputing yang lebih kompleks seperti terjemahan mata uang asing, pajak benefit, bunga pinjaman yang luar biasa, dan permodelan nilai wajah. Selanjutnya bukti fisik. Auditor akan mengumpulkan bukti fisik melalui pemeriksaan aset berwujud klien, seperti aset inventory dan fixnya. Auditor menjamin jumlah aset yang tercatat untuk mendapatkan bukti bahwa aset ada. Misalnya, auditor akan memilih item inventaris dari buku besar klien untuk pengujian dan menjamin jumlah yang dicatat ke item fisik. Lalu menghitung item yang ada untuk memeriksa bahwa jumlah yang direkam akurat. Tes ini dilakukan untuk memastikan apakah jumlah yang tercatat akurat dan aset tersebut ada secara fisik. Kemudian ada bukti elektronik. Bukti elektronik termasuk data yang ditahan di komputer klien. Flash dikirim melalui email ke auditor dan item yang dipindah dan di-fax. Untuk mengakses detail transaksi ini, auditor harus mengakses sistem komputer klien mereka. Auditor kemudian mencari bukti yang menguatkan untuk diverifikasi jumlah yang masuk dalam flash tersebut. Selanjutnya ada persuasif bukti audit. Ada 3 kategori bukti yang menguatkan. Yang pertama, bukti yang dihasilkan secara internal. Bukti yang dihasilkan secara internal yang dipegang oleh klien termasuk catatan cek yang dikirim, salinan faktur, dan pernyataan yang dikirimkan kepada pelanggan. Bukti yang dihasilkan secara internal ini merupakan yang tidak persuasif, karena hanya dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa klien telah secara akurat mengonversi informasi ini ke dalam laporan keuangan. Artinya, klien menghasilkan dan menyimpan bukti ini, ada kemungkinan bahwa bukti dapat dimanipulasi atau dihilangkan. Bukti kedua yaitu bukti yang dihasilkan secara eksternal oleh klien. Bukti yang dihasilkan secara eksternal yang dimiliki oleh klien ini termasuk faktur dan pernyataan pemasok, pesanan pelanggan, laporan bank, kontrak, perjanjian sewa, dan penilaian pajak. Sumber-sumber bukti ini cukup persuasif karena dibuat oleh pihak ketiga. Namun ada kemungkinan bahwa klien dapat memanipulasi dokumen-dokumen ini yang dapat mengurangi keandalannya kepada auditor.
Yang ketiga ada bukti yang dihasilkan secara eksternal yang dikirim langsung ke auditor. Bukti yang dihasilkan secara eksternal ini termasuk konfirmasi bank, konfusi konduktor, korespondensi dengan pengacara klien, termasuk konfirmasi dan representasi, dan penilaian ahli. Sumber bukti ini dianggap sebagai yang paling dapat diandalkan karena mereka independen dari klien. Karena bukti ini dihasilkan oleh pihak ketiga dan dikirim langsung ke auditor. Klien tidak memiliki kesempatan untuk mengubahnya. Kemudian ada menggunakan karya seorang ahli. Ketika ingin menggunakan karya seorang ahli, auditor harus mempertimbangkan beberapa hal. Seperti yang pertama ada menilai kebutuhan untuk menggunakan ahli. Saat mengumpulkan bukti, auditor akan mempertimbangkan semakin besar risiko kesalahan material dan semakin sedikit bukti yang menguatkan yang tersedia, maka semakin besar kemungkinan auditor akan menyimpulkan bahwa pendapat ahli diperlukan. Pertimbangan yang kedua yaitu mengenai penentuan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan. Penting bahwa auditor terlibat dalam menetapkan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan sebagai penilaian ahli untuk membentuk bagian dari bukti audit di mana auditor membentuk pendapat audit mereka. Kemudian ada menilai kemampuan ahli. Sebelum menghubungi ahli, auditor menilai kapasitas mereka untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan. Ini melibatkan evaluasi kualifikasi ahli sebagai anggota badan profesional yang relevan. Kemudian ada menilai objektivitas. Objektivitas ahli mengacu pada kemampuan untuk membentuk pendapat atau sampai pada kesimpulan tahap preferensi pribadi. Seorang ahli diharapkan akan lebih objektif jika mereka tidak terikat dengan klien. Yang kelima ada menilai laporan ahli. Laporan seorang ahli harus ditulis sedemikian rupa sehingga auditor yang bukan ahli di bidangnya dapat memahami konten teknis laporan. Ini harus mencakup mengenai informasi tentang sumber data atau model estimasi yang digunakan atau perhitungan yang dilakukan. Yang keenam ada tanggung jawab untuk kesimpulan. Auditor bertanggung jawab untuk menilai kualitas bukti yang diberikan oleh seorang ahli dan menentukan apakah bukti tersebut andal dan objektif. Mereka akan menentukan kebutuhan seorang ahli, ruang lingkup, pekerjaan pakar, serta kompetensi dan objektivitas ahli tersebut. Yang terakhir yaitu auditor akan menilai kualitas laporan ahli dan keandalan informasi yang disertakan di dalamnya. Poin berikutnya yaitu menggunakan pekerjaan auditor lain. Menurut ASA 600, pertimbangan khusus mengenai audit dari laporan keuangan grup termasuk pekerjaan auditor komponen memberikan panduan saat menggunakan pekerjaan firma audit lain. Auditor yang bertanggung jawab untuk menandatangani laporan audit atau rekan perikatan grup mungkin perlu mengandalkan bukti yang diberikan oleh auditor lain untuk komponen tertentu dari laporan keuangan klien. Saat menugaskan pekerjaan kepada auditor komponen, rekan perikatan grup akan mempertimbangkan kapasitas auditor lain untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Rekan perikatan grup juga akan mempertimbangkan reputasi auditor komponen dan memastikan bahwa mereka adalah anggota dari badan profesional yang memiliki reputasi yang baik. Yang terakhir yaitu mengenai prosedur pengumpulan bukti. ASA 500 memberikan pedoman mengenai prosedur pengumpulan bukti utama yang digunakan oleh auditor. Prosedur pada pengumpulan bukti pada bagian ini dilaksanakan pada berbagai tahapan audit saat menilai risiko, memperoleh pemahaman tentang klien, memperoleh pemahaman tentang sistem pengendalian internal klien, menguji pengendalian tersebut, melakukan pengujian, dan penggambaran substantif terperinci kesimpulan akhir. Auditor akan memeriksa catatan dan dokumen untuk berbagai alasan.
Saat menguji pengendalian, auditor akan memeriksa dokumen untuk bukti. Sebagai contoh, penghitungan telah diperiksa, saldo telah direkonsiliasi, masukan telah disetujui untuk keluaran, dan manajemen telah mengesahkan pembelian yang disignifikan. Catatan dan dokumen diinspeksi saat melakukan pengujian substantif untuk memeriksa, misalnya tanggal transaksi, bahwa pembelian dilakukan oleh klien mereka, dan bahwa transaksi telah terjadi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.